Kantor Polisi Kehutanan Resort Suoh, Lampung Barat, Lampung digeruduk ratusan warga. Massa yang marah merusak fasilitas kantor, membakar sepeda motor dan bangunan kantor hingga ludes. Insiden perusakan dan pembakaran ini dipicu kekesalan warga terkait seorang petani warga Pekon, Sukamarga yang diserang harimau Sumatera. Beruntung korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke puskesmas setempat akibat terluka di bagian kepala. Aksi protes dilakukan warga menuntut solusi atas rentetan serangan harimau yang telah menelan 2 korban jiwa. Serangan harimau membuat resah warga setempat dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, polisi dibantu TNI dari Kodim 0422 Lambar telah membentuk Satgas dan tim untuk perburuan binatang buas. Dari Lampung Barat, Lampung, Andre Congantung, iNews melaporkan. Jika masih bingung mencari lokasi wisata yang cocok untuk mengajak anak berlibur selama bulan puasa, objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Purbalingga, Jawa Tengah bisa menjadi alternatif. Ini karena pengunjung, terutama anak-anak, bisa belajar lebih banyak mengenal berbagai jenis ikan dan burung langka tanpa takut batal puasa karena kepanasan. Lihat saja, sejak masuk ke lokasi wisata, pengunjung bisa menikmati dan melihat akuarium raksasa yang dihuni beragam ikan, termasuk Arapaima gigas yang panjangnya mencapai 2,5 meter. Setelah puas melihat ikan, pengunjung diarahkan menuju ke lorong cahaya yang cocok untuk bersuah foto. Puas melihat koleksi ikan, pengunjung kembali dimanjakan dengan sejumlah satwa penghuni istana burung. Meski di luar ruangan, tempatnya cukup rindang. Asiknya, pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan berbagai koleksi burung langka, termasuk memberi makan burung unta. Kami mengajak siswa-siswa untuk berwisata sambil mengisi liburan mereka untuk melihat ikan, terutama ikan yang besar itu ada ikan Arapaima, lalu melihat satwa, banyak sekali ada burung. Tujuan kita itu untuk edukasi biar anak-anak, khususnya anak didik kita tahu satwa ikan-ikan yang dilarang itu apa aja sih yang nggak boleh dipelihara, nggak boleh dikembangkan, nggak boleh untuk dibudidayakan. Selain koleksi makhluk hidup, ada juga koleksi mobil antik dan kuno. Pengelola sengaja memajang mobil-mobil antik untuk edukasi dan objek bersuah foto. Untuk bisa menikmati berbagai wahana di wisata Purbasari, pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp25.000. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat beribadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga kita selalu sehat dan selalu bersemangat. Buletin tadi siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda pemirsa bersama saya Pram Senjaya. Selain informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin tadi siang selengkapnya. Sementara itu pemirsa, jenazah teknisi pesawat Pilatus Smart Aviation yang jatuh di Binuang Nunukan, Kalimantan Utara tiba di rumah duka di Pangandaran untuk dimakamkan. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga, bahkan salah satu keluarga korban jatuh pingsan. Salah satu kerabat Denny Sobali, korban meninggal kecelakaan pesawat Pilatus Smart Aviation tipe PC-6PKSNE, histeris dan jatuh pingsan saat jenazah korban tiba di rumah duka di Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan melihat Denny pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Usai disalatkan di masjid dekat rumah, jenazah almarhum kemudian dibawa ke TPU Cijulang untuk dimakamkan. Keluarga korban mengaku ikhlas dan tidak ada tuntutan apapun ke tempat almarhum bekerja. Almarhum tinggalkan seorang istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Udah dalam kontak. Sampai sekarang ini jadinya begini juga adanya. Nerima nggak apa-apa, keluarga nerima saya. Nggak ada tuntutan apa-apa. Udah 1 mingguan lebih saya nggak, biasanya ada telepon ya.
Di Niso, Bali, satu-satunya korban meninggal jatuhnya pesawat Pilatus Smart Aviation tipe PC-6 PKSNE di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara. Almarhum telah bekerja di Smart Aviation 4 tahun dan dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab. Sebelumnya, tim SAR berhasil temukan black box serta emergency locator transmitter atau ELT pesawat Smart Air pada Senin sore. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pembelian tiket kereta api tambahan Lebaran telah dibuka. Tersedia 344 jadwal perjalanan dengan berbagai perjalanan relasi favorit, diantaranya Jakarta Solo, Jakarta Surabaya, dan Jakarta Malang. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan Lebaran sejak 6 Maret lalu. Kereta api tambahan Lebaran disiapkan sebanyak 344 jadwal perjalanan. Setiap harinya diberangkatkan 16 kereta api tambahan jarak jauh, 10 perjalanan dari stasiun Gambir, dan 6 perjalanan dari stasiun Senen. Kereta api tambahan tersedia untuk perjalanan relasi favorit, diantaranya Jakarta Solo, Jakarta Surabaya, dan Jakarta Malang. Selama periode 31 Maret hingga 21 April, terdapat 1.537 perjalanan kereta dengan 844.741 tempat duduk untuk berangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen, Jakarta. Adapun untuk jadwal perjalanan tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April atau H-10 sampai dengan H+10, terdapat ketersediaan tempat duduk sebanyak 844.741. Dari jumlah tersebut, sebanyak 390.000 diantaranya sudah dipesan. Pada masa angkutan Lebaran terdapat rata-rata 70 perjalanan per hari, 35 keberangkatan dari stasiun Gambir dan 35 lainnya dari stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki Ramadan, harga daging sapi dan kerbau di Lebak, Banten menembus angka Rp180.000 per kilogramnya. Sementara di Medan, Sumatera Utara, sebuah swalayan kedapatan memajang produk non-halal dan produk halal dalam satu rak. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Video amatir merekam kondisi sesaat setelah speedboat KM Pari Kudus terbalik di perairan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu. Terlihat sejumlah orang berada di sisi atas bagian kapal yang terbalik berteriak meminta pertolongan. Diduga kapal terbalik akibat terkena hantaman ombak besar saat dalam perjalanan dari Pulau Pari menuju Pelabuhan Ancol. Memasuki bulan Ramadan, Jaksa Pemkab Serdang Bedagai menemukan makanan mengandung bahan babi bercampur dengan makanan produk halal di satu rak di sebuah swalayan di wilayah Ring Road, Medan. Produk yang mengandung babi dan produk halal disatukan di satu rak yang bertuliskan aneka barang dengan diskon khusus. Atas kejadian ini, pengelola pasar swalayan diminta untuk berhati-hati karena tindakannya bisa merugikan konsumen. Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Malingping, Lebak, Banten mengalami kenaikan fantastis. Harga daging sapi dan kerbau mencapai kisaran Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Kenaikan ini terbilang sangat tinggi lantaran sebelumnya harga masih di kisaran Rp120.000 per kilogram. Puluhan warga menghakimi MS, pelaku percobaan pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Ulum, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Masa yang geram dengan kerap hilangnya uang di kotak amal memukuli pelaku saat akan diamankan petugas. Aksi pemuda ini gagal lantaran terpergok oleh seorang ibu-ibu. Kawanan maling di Hall Bulu Tangkis Pondok Aren, Tangerang Selatan ini cukup unik. Karena setelah mencuri sepeda motor, mereka mengembalikan motor curiannya menggunakan jasa pengiriman. Diduga motor dikembalikan karena aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Ibu kandung tersangka kasus kekerasan terhadap anak hingga meninggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, harus dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah membenturkan kepalanya ke tembok ruang tahanan Mapolres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, proses pemeriksaan psikologi terhadap tersangka dan keluarga masih dilakukan oleh tim dokter dari Asosiasi Psikologi Dokter Forensik Indonesia.
Ya, pemirsa, selain menjalankan ibadah puasa, bulan Ramadan juga menjadi sarana untuk memperdalam ilmu khusus tentang Islam. Nah, di Jombang, Jawa Timur ada Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari atau disingkat MINHA yang cocok sebagai tempat belajar sejarah perkembangan Islam sambil menunggu saatnya waktu berbuka puasa. Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari atau MINHA berdiri megah di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Desa Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur. MINHA dibangun pemerintah dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember tahun 2018. Beragam koleksi peninggalan Kiai Hasyim Asy'ari disimpan di museum ini. Seperti miniatur Masjid Tebu Ireng, tongkat, serta kitab-kitab kuno karya Mbah Hashim yang menjadi rujukan tokoh-tokoh Islam di dunia. Selain itu ada juga benda peninggalan sejarah perkembangan Islam di Nusantara mulai dari abad ke-11 hingga 19 Masehi. Di antaranya replika batu nisan Fatimah binti Maimun, Muslimah Indonesia yang makamnya ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Ada pula mahkota Raja Kesultanan Banten, meriam era Sultan Iskandar Muda, dan miniatur Istana Kadriah yang dibangun sekitar tahun 1700-an. Di MINHA juga tersimpan foto-foto Gus Dur sejak masih muda hingga menjadi presiden. Di sini menyimpan banyak sejarah, terutama sejarah dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi saya bisa mengeksplor diri untuk memahami tentang budaya yang ada di Indonesia. Museum Islam Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari ini berisi tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang terbagi menjadi 3 era. Yang pertama, sejarah perkembangan atau sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, Islam dan pergerakan nasional serta organisasi Islam. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Nah, untuk mengisi ibadah Ramadan, museum ini cocok sebagai tempat belajar memperdalam pengetahuan, khususnya tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di okezone.com. Dan pemirsa, saya Pram Senjaya Bistakru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berpuasa, terima kasih dan sampai jumpa. Merdeka!